What is up good people, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Oke, jadi hari ini gue bakalan kasih tahu kalian kenapa kalian harus masuk jurusan teknik sipil. Soalnya di luar sana kan udah banyak nih yang ngejelasin tentang kenapa harus masuk kuliah kedokteran, kenapa harus masuk kuliah hukum atau sebagainya. Gue lihat nih kayaknya jarang yang ngomongin tentang teknik sipil. Makanya di sini gue pengen ngejelasin tentang kenapa kalian harus masuk jurusan teknik sipil. Untuk perkenalan, nama gue Raffi Cakasana. Gue itu kuliahnya di teknik sipil ITS angkatan 2018. Disclaimer buat video ini, gue di sini bukan jadi orang yang paling pro banget soal teknik sipil. Di sini gue kayak cuma pengen ngasih tahu aja hal-hal yang gue tahu selama gue kuliah di teknik sipil. Jadi langsung aja kita mulai dari poin yang pertama. Lulusan teknik sipil itu punya peluang kerja yang cukup luas. Soalnya meskipun pembangunan gedung sekarang itu udah pakai mesin-mesin teknologi yang canggih dan modern, tapi untuk menjalankan mesin-mesin itu tetap aja kita butuh pengendalinya, yaitu dari pekerja teknik sipil. Seorang lulusan jurusan teknik sipil itu berpeluang menjadi surveyor, project manager, perencana struktur, dan posisi lainnya yang sangat menjanjikan. Nah, Indonesia kan di zaman sekarang ini sedang dalam proses pembangunan ibu kota baru, yaitu Kalimantan. Nah, tentunya di Kalimantan itu nanti akan ada banyak banget proyek-proyek infrastruktur yang bakalan terjadi, yang mana itu membutuhkan pekerja-pekerja dari teknik sipil. Nah, melihat kondisi ini, pasti banyak tenaga-tenaga dari teknik sipil yang dibutuhkan untuk membangun di ibu kota baru itu. Jadi menurut gua, untuk saat ini dan kedepannya, pekerja-pekerja teknik sipil ini benar-benar lagi sangat dibutuhkan banget buat Indonesia. Karena selain ekonominya bagus, infrastruktur pun juga harus bagus untuk membuat negara kita ini menjadi negara maju. Jadi menurut gua, pekerja teknik sipil ini benar-benar sangat dibutuhkan banget buat kedepannya. Sebenarnya menurut gua nggak mesti kayak nunggu Kalimantan dibangun. Kayak zaman-zaman sekarang ini pun juga pekerja teknik sipil benar-benar lagi dibutuhin. Karena kayak bikin rumah aja, bikin gedung, bikin jalan, bikin yang lain-lain, itu semua butuh orang teknik sipil. Selain membantu pengembangan negara, lulusan teknik sipil ini juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan. Kayak misalnya perusahaan konstruksi, kayak Wijaya Karya, Waskita, Utama Karya, Adikarya, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya divisi pengembangan bangunan di setiap perusahaan. Jadi misalnya kalau kalian pilih jurusan teknik sipil, menurut gue itu akan membuka peluang kerja banget buat kalian semua. Terus poin kedua, yaitu banyaknya peluang menjadi pengusaha. Nah, kok bisa sih orang teknik sipil jadi pengusaha? Nah, ternyata nggak hanya orang teknik sipil tuh bisa bekerja di perusahaan orang lain, tapi orang sipil pun juga bisa mengembangkan usahanya sendiri. Misalnya dengan mendirikan perusahaan kontraktor bangunan, konsultan bangunan, maupun developer. Peluang untuk menjadi pengusaha ini sangat mungkin terjadi, karena dalam belajarnya, mahasiswa teknik sipil tuh sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Nah, bagi kamu yang berjiwa wirausaha, tapi udah masuk teknik sipil, jangan merasa salah jurusan, karena kalian pun yang masuk teknik sipil pun juga bisa jadi pengusaha. Tapi usaha kalian pun juga related dengan jurusan teknik sipilnya. Yang ketiga, buat kalian yang suka menghitung dan menggambar, jurusan teknik sipil ini benar-benar cocok banget buat kalian. Karena di teknik sipil ini hampir semua mata kuliahnya kita tuh pasti ada namanya menghitung. Nah, waktu itu gue di semester 3 juga ada nama mata kuliahnya menggambar bangunan sipil. Jadi di situ kita kayak mendesain bangunan rumah, kayak kita menggambar dari pondasi rumah, terus detail atap, kuda-kuda, itu segala macam kita gambar. Tapi yang mesti gue tekenin di sini, menggambar di sipil tuh bukan berarti kayak menggambar yang kayak estetika kayak orang arsitektur gitu. Tapi kalau menggambar di sipil itu lebih kayak menggambar tekniknya, menggambar gimana supaya gambar kalian tuh dimengerti oleh pembaca. Ibaratnya itu kayak kalian membaca denah. Nah, ini tapi tuh denahnya tuh dalam bentuk konstruksi gitu. Jadi kayak orang yang ngebaca denah kalian itu ngerti kalau ini tuh bakalan dibuat bangunan kayak gitu. Jadi kalau kalian masuk teknik sipil, kalian tuh akan mempelajari lebih dalam tentang seluk-beluk yang berhubungan sama bangunan, mulai dari infrastruktur, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kayak gue dulu, waktu itu gue menghitung kayak konsolidasi tanah, terus mempelajari pondasi bangunan, terus untuk airnya kita menghitung aliran sungai, menghitung debit banjir, menghitung curah hujan, kayak gitu. Tentunya itu semua tuh butuh perhitungan matematika. Jadi kalau misalnya kalian masuk teknik sipil, ya kalian pasti bakalan banyak hitung-hitung. Nah, yang keempat, kamu itu mempunyai kemampuan untuk merekayasa sebuah bangunan atau kalian bisa membuat maket bangunan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, maket bangunan tuh apa sih? Jadi, maket itu adalah kayak sebuah miniatur dari bangunan rumah gitu. Misalnya rumah ya. Kayak rumah kan kalau misalnya kondisi aslinya kan ya kayak gini yang kita tinggalin gini ya. Tapi kalau maketnya itu adalah kayak contohnya gitu loh, kayak ya miniatur kecil. Nanti kayaknya gambarnya bakalan ada di sini. Nah, jadi kayak di gambar ini tuh kalian bisa lihat kayak desainan kecil, kayak scale dari rumah gitu, tapi yang bentuk kecilnya. Jadi tuh kayak kita bisa membayang-bayang kira-kira nanti bentuk
kerja di rumahnya tuh kayak gimana. Ya pasti yang kita mau yang sesuai market yang kita bikin. Misalnya kalau kalian ingin menjadi freelancer dalam pembuatan market, itu juga bisa menambah penghasilan kalian. Soalnya itu gajinya juga nggak sedikit bikin market itu. Karena biasanya merekayasa bangunan tuh biasanya kita mendapatkan biaya yang cukup tinggi. Makanya kita digaji besar untuk membuat market itu. Nah, yang kelima, alasan kenapa sih banyak orang yang mau masuk teknik sipil? Nah, ternyata setelah gue cari tahu, banyak banget perusahaan BUMN yang tertarik dengan lulusan-lulusan teknik sipil. Kayak misalnya PT Wijaya Karya, Waskita Karya, India Karya, Utama Karya, Adikarya, dan lain sebagainya. Nah, dengan kalian masuk BUMN, gaji yang kalian dapat tuh bakalan gede banget. Terus juga jaminan pekerjaan yang dijanjikan tuh juga bagus gitu. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba untuk masuk BUMN. Nah, yang terakhir, seorang lulusan teknik sipil itu memiliki nilai plus. Karena karya-karya yang dihasilkan oleh pekerja teknik sipil, yaitu membangun bangunan, itu selain bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat juga untuk orang banyak. Kayak misalnya kalian membangun rumah sakit, bikin jalan raya, bikin jalan tol, bikin flyover, bikin jembatan. Itu kan berguna buat semua orang. Jadi kalau misalnya kalian jadi lulusan orang teknik sipil, kalian tuh bakalan digunain banget dan kalian bener-bener bernilai plus banget gitu loh. Jadi kalian juga memiliki kebanggaan sendiri karena karya-karya yang kalian hasilkan itu dapat bermanfaat untuk banyak orang gitu. Oke guys, jadi itu tadi adalah beberapa alasan kenapa kalian harus masuk jurusan teknik sipil. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe kalian membantu channel ini untuk ngupload lebih sering lagi. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Nah, buat kalian yang ingin bertanya sesuatu, kalian boleh tulisin pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalian boleh DM Instagram gue di sini. Jangan lupa di follow ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye bye.